Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf ya adik-adik tadi sempat terputus. Saya lanjutkan tadi ada jadi ini beberapa sistem endomembran di dalam sel eukariotik ya adik-adik ya. Yang pertama membran nukleus. Jadi membran nukleus ini berhubungannya dengan apa tadi adik-adik? Endoplasma. Iya, betul sekali. Retikulum endoplasma. Kemudian yang kedua ada badan Golgi ya. Di sini tersusun dari membran dan protein yang diproduksi oleh retikulum endoplasma dibawa ke aliran ini ya melalui proses transport vesikel di dalam badan Golgi itu sendiri. Nah, seperti ini ada bentuk trans, ada bentuk cis ya. Jadi cis itu yang dekat dengan retikulum endoplasma. Nah, yang membelakangi ini trans ya. Nah, trans ini tersusun dari lisosom adik-adik. Lisosom tadi fungsinya untuk memecah tadi ya, untuk digestif, mencerna. Apa yang dicerna bisa molekul makanan, bisa juga organel sel yang sudah rusak adik-adik, bisa juga kuman penyakit itu juga bisa dicerna oleh namanya lisosom. Kemudian ada transport vesicle carriers, ini membawa protein ke membran plasma untuk disekresikan. Selanjutnya ada membran plasma ini adik-adik ya. Jadi membran plasma ini kepanjangan expand by fusion of vesicle protein dan juga dia mensekresikan protein, kalau yang disekresikan ini bahan-bahan yang mungkin enzim seperti itu ya, mengeluarkan barang dari sel, sekresi from cell, jadi mengeluarkan ini benda-benda keluar sel, bisa enzim, bisa hormon, bisa protein dan lain-lain dikeluarkan dari dalam sel. Nah, ini yang mitokondria ya. Kok playing musik ya? Nah, mitokondria itu bentuknya seperti ini adik-adik ya. Jadi dia adalah situs dari sel yang digunakan untuk respirasi sel ya. Jadi mitokondria ini tersusun dari membran luar dan juga membran dalam ya. Ini outer, itu membran luar. Nah, kalau yang di dalam ini namanya inner membran ya, membran dari dalam. Nah, ini adik-adik mitokondria ini, yang ini diamati dengan tem ya, tapi kalau yang ini adalah semacam gambaran biar mudah dipelajari oleh adik-adik seperti itu ya. Secara bentuk dan strukturnya biar lebih mudah sehingga divisualisasikan menjadi seperti ini, diwarnai. Kalau ya tem ya dengan kayak gini aja, hitam putih gini aja. Nah, adik-adik, mitokondria ini tersusun dari krista ya, krista yang mengandung membran dalam ini ya. Nah, ini fungsinya untuk meningkatkan luas permukaan area gitu ya, permukaan. Nah, ini ditunjukkan dengan seperti ini. Jadi di sini terdapat banyak sekali enzim-enzim respiratori adik-adik ya yang ditemukan di dalam membran dalam dan di dalam matriks. Kemudian ribosom bebas ini juga ditunjukkan oleh matrik ini ya. Jadi kemudian ada DNA molekul yang ukurannya lebih kecil juga ditunjukkan di sini. Nah, ini ada ya mitokondria gambarannya seperti ini, seperti roti goreng gini ya. Kayak roti goreng, jadi ada membran luar, ada membran dalamnya. Ini membran dalamnya ya yang dilihat dengan tem. Nah, ini visualisasinya seperti ini. Di dalam membran dalam ini tersusun dari krista-krista seperti ini, ada matriknya. Ini ukurannya segini aja 0,1 mikrometer ya. Mikrometer itu 10⁻⁻⁶ meter. Jadi 1 meter dibagi 1 juta. Wah, berapa kecilnya adik-adik ya. Nah, adik-adik di sini juga di dalam mitokondria ada ribosom bebas ya. Di dalam matrik ini. Ayo sekarang adik-adik simpulkan, apakah fungsi mitokondria? Tadi sudah tahu gambarnya, sekarang adik-adik tolong ini ya, tolong sebutkan apa fungsi dari mitokondria. Ada yang bisa? Ayo, apa fungsinya mitokondria? Ayo, Mbak Hani bisa menyebutkan apakah fungsi dari mitokondria?
Silahkan Mbak Hani Citra. Untuk produksi ATP. Ya, menghasilkan energi ya dalam bentuk ATP. Jadi mitokondria ini mengubah energi menjadi bentuk-bentuk yang dapat digunakan sel untuk bekerja ya. Dia powerhouse of energy. Nah, ini adalah tempat respirasi seluler ya adik-adik ya, memproduksi katabolit yang menghasilkan ATP. Betul tadi energi dalam bentuk ATP. Nah, bahan bakunya apa untuk menghasilkan ATP atau energi tadi? Ada gula, ada lemak, ada protein. Nah, dengan bantuan oksigen dia akan memecah itu menjadi energi ya. Nah, mitokondria ini adik-adik bukan sistem endomembran ya. Kemudian dia memiliki DNA, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kromosom. Jadi ada DNA mitokondria. Kemudian ini adalah organel semi otonom ya. Ini kurang M, otonom. Selanjutnya, dia tersusun dari membran bilayer fosfolipid yang mempunyai kumpulan protein tertanam unik. Ada krista ya. Krista itu apa sih? Krista itu adalah membran luar halus dengan membran yang dalam yang berlekuk-lekuk. Nah, ini ada peroksisom. Apa itu peroksisom? Dia adalah ruangan metabolisme khusus yang melingkupi oleh membran tunggal. Dia mengandung enzim yang mentransfer hidrogen dari berbagai substrat ke oksigen, menghasilkan hidrogen peroksida H2O2 sebagai produk samping, memecah asam lemak untuk diangkut ke mitokondria, menawarkan racun. Nah, peroksisom ini bukan sistem endomembran. Nah, yang selanjutnya adalah sitoskeleton. Ini untuk mengorganisasikan struktur dan aktivitas sel, memberi tumpuan struktural pada sel ya adik-adik ya, juga berfungsi untuk motalitas, untuk bergerak, jadi sel itu bisa bergerak untuk mengatur sel, kemudian semacam transportasi, mempertahankan posisi dari organel di dalam sel, jadi semacam rangka sel ya adik-adik ya, sitoskeleton. Skeleton itu kan rangka ya, jadi rangka sel itu semacam itu. Selanjutnya ada mikrotubula. Mikrotubula ini bisa kita temukan di dalam sitoplasma ya adik-adik ya. Bentuknya batang lurus berongga, diameternya 25 nanometer, panjangnya 200 nanometer sampai 25 mikrometer. Jadi kayak rel tadi itu ya. Itu tubulin, protein tubulin ya yang terdiri dari polipeptida, alfa dan beta tubulin. Nah, apa fungsinya mikrotubula ini? Memberi bentuk dan pendukung sel. Kemudian jalur organel yang dilengkapi dengan molekul motor yang dapat bergerak. Nah, ini fungsinya untuk transportasi itu adik-adik ya. Nah, terlibat dalam pembelahan sel selama pemisahan kromosom, tumbuh dari sentrosom. Nah, apa itu sentrosom adik-adik? Nah, ini gambarnya ya, sentrosom itu. Jadi ada sepasang sentriol tersusun dari 9 pasang triplet mikrotubula. Jadi sentriol bereplikasi jika sel dalam keadaan membelah, kemudian mengorganisasi penyusunan mikrotubula. Nah, ini daftar pustaka yang Ibu gunakan adik-adik ya. Ini juga sudah Ibu share ya, yang Campbell, yang Yuwono ini. Adik-adik bisa beli di Shopee itu ada. Di Bukalapak dan juga di aplikasi online itu ada. Dan harganya nggak mahal, nggak sampai 50.000. Nah, ini ada ya praktikum online. Ini untuk yang reguler ya, jadi membuat model 3 dimensi dari sel hewan, dari barang-barang bekas. Kemudian tutorialnya divideokan ya, diupload di YouTube atau di media sosial yang lain. Juga di Google Classroom, jangan lupa ya. Di Google Classroom bisa linknya aja ya, di Google Classroom dikumpulkan linknya saja. Nah, model sel ini dapat meniru atau mencontoh dari yang sudah pernah dilakukan ya. Bisa tuh di search googling aja, nanti ada. Kakak kelas juga sudah buat, nanti Ibu share link-linknya ya, nanti bisa jadikan gambaran atau contoh-contoh buat adik-adik. Waktu mengerjakannya lama, 2 bulan ya. Nah, kalau misalnya adik-adik yang ada di Malang dapat dikumpulkan produknya ya ketika praktikum offline. Jadi nanti praktikum offline-nya Ibu jadwalkan setelah UTS, nanti kita mengamati pertama kita belajar tentang mikroskop, bagian-bagian dan fungsinya. Kedua kita buat preparat sel hewan seperti itu dan sel tumbuhan. Seperti itu untuk praktikumnya. Kemudian yang untuk Bapak dan Ibu ahli jenjang tidak perlu membuat modelnya, tapi langsung saja menjelaskan. Tadi kan sudah di-share ya, nanti ada bagian-bagian sel. Oh, ini fungsinya ini fungsinya ini, tinggal presentasi begitu saja. Oke, ada yang ditanyakan?
Kalau Bu, tidak izin ada, ya, bagaimana? untuk yang kita jelaskan itu yang organ-organnya itu Kak, Bu? Iya, jadi Atau membuat selnya itu lengkap dengan organel-organel di dalam selnya. Kemudian kalau sudah selesai buatnya, baru adik-adik presentasikan. Ini loh namanya nukleus, fungsinya untuk ini. Nah, kemudian ini loh namanya membran plasma, fungsinya untuk ini gitu dijelaskan seperti itu. Lama ya waktunya 2 bulan. Lama sekali. Insya Allah cukup ya 2 bulan ini adik-adik ya. Itu sebagai praktikum. Yang kedua, kan nggak mungkin ya kita praktikum ini apa pengamatan sel kan harus ketem, harus apa preparatnya, harus membuat preparatnya dengan mikroskop tem, nggak mungkin harus ke Jakarta, biayanya juga mahal, kita belajar aja sendiri membuat model gitu ya. Yang penting adik-adik tahu organel sel itu apa, fungsinya apa, bentuknya bagaimana gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? saya Bu mau tanya. Iya, silahkan. Namanya siapa? Untuk pembuat Khorin, Bu. Iya, Mbak Horin. Untuk pembuatan videonya tentang tutorialnya saja atau dijelaskan juga, Bu? Videonya, tutorialnya aja, singkat gitu. Yang penting itu adik-adik bisa menjelaskan fungsi dan bentuk organelnya, letaknya di mana gitu. Yang penting lebih ke presentasi itunya sih sebenarnya. Kalau tutorialnya singkat aja, nggak terlalu mendetail. Oke, ini hari ini TM kedua ya sebenarnya Dede ya. Sebentar. TM2 ya hari ini ya. Ada nilai keaktifan, ada kehadiran. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk membuat modelnya itu nggak mesti barang bekas kan, Bu ya? Saya kayak nggak lengkap gitu. Ya, Ibu menyarankan barang bekas karena apa? Biar kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Kalau mau pakai bukan barang bekas ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Bebas betulnya Mbak Kesha. Mbak Kesha hadir ya, berarti hari ini nilai kehadirannya 100. Mbak Yuni tadi hadir, 100 juga. Ini Christian Regina Arizona nggak hadir ya, Dek ya? Korin? Sudah mengundurkan diri. Oh gitu. Kenapa itu Dek gak mengundurkan diri? Pernah cerita nggak? Soal biaya juga sih, Bu. Oh gitu. Mbak Korin ada? Raise hand. Mbak Korin mana ya? Mana ya Mbak Korin ya? Ada, Bu, saya. Oh iya ini Mbak Korin. Firman ada ya? Firman ya? Mana Firman? Raise hand. Saya, Bu. Oh ada. Oke, Kak Firman ada. Mbak Arin tadi ada ya? Hani tadi juga ada. Dea ada, aktif dia. Alfia nggak ada ya, Dek ya? Sudah mengundurkan diri, Bu. Oh, mengundurkan diri. Mbak Diatus Soliha ada. Devi, Ibu Devi ya? Ibu Devi ini alih jenjang, jadi nggak wajib untuk mengikuti ya. Kemudian Pak Tri Harsono, ini juga alih jenjang, jadi tidak wajib mengikuti. Pak Baskara ada ya, jadi mendapatkan 100. Nah, untuk keaktifan, tadi Ibu sudah mencatat ketika adik-adik aktif, ada Mbak Yuni aktif, 100.
Ada Mbak Rusda Anjani juga aktif. Mana Mbak Rusda ya? Nomor berapa ya? Mbak Rusda belum ada di sini. Rusda. Mbak Rusda. Atau tadi sudah aktif juga. Pertama kali datang ya Mbak Rusda tadi. Pak Baskara tadi juga aktif. Yang ini. Kemudian Mbak Badi mau bertanya atau menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan biar dapat nilai atau mau 0 nilainya? Mbak Kesha mau bertanya atau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bertanya, Bu. Silahkan. Saya... Ini siapa? Mbak Kesha ya? Iya, Bu. Silahkan Kesha. Tadi ada menyinggung soal menghasilkan ATP. ATP itu apa ya, Bu? Oh, ATP itu adenosin trifosfat. Ya, ATP itu adenosin trifosfat. Jadi dia adalah sumber energi ya. Jadi ATP itu bisa dipecah menjadi ADP, adenosin trifosfat. ADP bisa dipecah lagi menjadi AMP, adenosin monofosfat. Gitu Mbak Kesha, kepanjangannya adenosin trifosfat. Itu fosfat yang berenergi tinggi sih. Gimana Mbak Kesha? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Mbak Kesha berarti sudah aktif ya hari ini ya. Ibu beri nilai dulu untuk Mbak Kesha. 90 ya. Mbak Korin, mau bertanya atau 0 saja? Maaf Bu, tadi yang awal menjawab sel itu saya. Oh, menjawab apa? Yang sel pas di awal-awal tadi. Oh, bisa diulangi lagi? Apa itu sel? Bagiannya apa? Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ya. Fungsinya? Fungsinya sebagai bisa dijawab di Google di WA grup boleh, di Google Classroom boleh nanti ya, Mbak Korin ya fungsinya ya. Nah, Mas Firman mau bertanya atau menyimpulkan atau mau dapat 0? Mau pilih yang mana? Tanya, Bu. Silahkan. Untuk plasma membran itu berfungsi sebagai face shield. Itu maksudnya gimana? Face shield? Yang mana itu? Di PPT itu ada membran sel, tapi ini dalam bahasa Inggris, Bu. Oh, Jadi dalam saya bahasa juga... Inggris. Ya udah, nanti difotokan aja ya. PPT-nya ditaruh di grup WA seperti itu ya. Terima kasih Kak Firman. Mbak Hani, mau bertanya? Menyimpulkan atau dapat 0 keaktifannya? Tadi menjawab, Bu. Menjawab yang mana Mbak Arin? Oh, Mbak Arin sudah ya, Mbak Hani. Menjawab yang mana tadi? Mitokondria. Apa fungsi mitokondria, Mbak Hani? Untuk memproduksi ATP. Iya, untuk respirasi sel seperti itu ya. Mbak Dea tadi sudah aktif. Kemudian Mbak Alfia ini. Oh, Mbak Badi, kurang Mbak Badi aja. Silahkan Mbak Badi. Mau bertanya, menyimpulkan, atau dapat 0? Bisa pilih yang mana? Mbak Badi ada? Oh, tidak ada ya. Mungkin keluar. Baiklah adik-adik, terima kasih atas semangatnya belajar bersama di pagi hari ini ya, sampai siang menjelang duhur. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya adik-adik. Kurang lebih saya mohon maaf ya kalau tadi ada kendala sempat di awal-awal. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan dan jangan lupa tugas praktikumnya ya. 2 bulan lama ya. Cicil mulai sekarang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu.